Hai sobat, balik lagi di channel Camovie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan drama Korea yang rilis baru-baru ini berjudul All of Us Are Dead. Film ini merupakan serial horor zombie yang menceritakan situasi ekstrim ketika sebuah sekolah terinfeksi virus zombie. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula diperlihatkan seorang siswa yang kerap mengalami perundungan di sekolah. Kondisinya sangat parah. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria datang menjenguknya. Entah apa yang terjadi pada siswa tersebut, ia memberontak dan berkata ingin membunuh semua orang. Tiba-tiba saja ia berubah seperti zombie. Dengan terpaksa, pria tersebut yang ternyata adalah ayahnya pun membunuh siswa itu. Awalnya aku pikir siswa tersebut mati. Namun, apakah ia benar-benar mati? Menghilangnya seorang siswa di Hyosan High School membuat geger satu sekolah. Ia dikabarkan mati bunuh diri. Ayahnya, yang bernama Pak Lee, merupakan guru sains di Hyosan High School. Pak Lee ini dikenal sebagai guru yang jenius dan sedikit misterius. Keadaan sekolah saat itu masih sangat menyenangkan. Semua siswa bersenang-senang, termasuk Onju. Onju di sini memiliki dua sahabat baik, yakni Isak dan Jungsan. Onju dan Jungsan berteman sejak kecil. Tanpa disadari, Jungsan memiliki perasaan terhadap Onju. Sayangnya, cinta itu bertepuk sebelah tangan karena Onju menyukai Sohyok. Percintaan mereka menjadi semakin rumit. Sohyok ternyata memendam rasa spesial terhadap Namra. Namra merupakan ketua kelas, gadis yang tak banyak omong dan tidak bergaul dengan siapapun. Suasana sekolah menjadi berubah. Hal ini diawali manakala seorang siswi bernama Hyungjun masuk ke lab sains. Ia menemukan hamster di dalam sebuah kotak. Terlihat hamster itu sedang mengamuk. Siswi itu mendekatinya dan hamster seketika menggigit. Luka itu kecil dan Hyungjun merasa perih. Pak Lee, guru sains, mengetahui bahwa Hyungjun baru saja digigit hamster lalat. Pak Lee segera menyekap dan merantai siswi tersebut. Hyungjun menjadi kebingungan apa yang Pak Lee lakukan. Pak Lee mengambil suntikan dan menyuntikkannya ke Hyungjun, berharap suntikan tersebut dapat memperlambat infeksi. Infeksi itu mulai menyebar ke tubuh Hyungjun. Saat pelajaran dimulai, Bu Park mencari kemana Hyungjun. Mengapa ia belum masuk kelas? Tiba-tiba saja Hyungjun masuk dengan darah yang terus menetes di mulutnya. Hyungjun hanya menyatakan bahwa Pak Lee ingin membunuhnya, dan ia terus mengamuk. Akhirnya Hyungjun pun dibawa ke rumah sakit. Pak Lee mengetahui jika Hyungjun sudah tak ada lagi di lab sains. Ia panik dan takut hal buruk akan terjadi. Pak Lee segera bergegas mencari Hyungjun. Belum sempat ia pergi, polisi datang untuk menangkap Pak Lee dengan dugaan pembunuhan terhadap Hyungjun. Seorang agen polisi memaksa Lee untuk jujur. Pak Lee akhirnya mengaku. Ini semua terjadi karena ia tak tega mengetahui anaknya menjadi korban perundungan di sekolah, layaknya tikus yang ketakutan oleh kucing. Hingga suatu ketika, Lee mencoba memasukkan suatu zat di dalam tikus yang bisa membuatnya sangat kuat. Ia berharap keberanian yang sama akan terjadi pada anaknya. Ia pun menyuntikkan hormon tersebut ke anaknya. Namun ternyata, anaknya malah berubah menjadi zombie yang menakutkan karena virus buatannya. Di UKS,
Perawat UKS merasa kesakitan. Ternyata, sewaktu ia sedang membius Hyungjun sempat menggigitnya. Tangannya perlahan berubah dan ia mulai merasakan sesak di lehernya. Dan hal buruk terjadi. Perawat menggigit leher seorang siswa. Sejak itu, para siswa saling menggigit satu sama lain. Banyak siswa berubah menjadi zombie yang menyeramkan. Sedangkan siswa lain yang masih selamat berlarian untuk mempertahankan hidupnya. Di lain sisi, Jungsan sakit hati mengetahui Onju baru saja mengungkapkan perasaannya kepada Sohyok. Tiba-tiba kantin menjadi gaduh. Banyak siswa berlarian ke sana. Onju kebingungan apa yang sedang terjadi. Beberapa zombie datang ke kantin dan ada salah satu zombie yang menghampiri Onju yang terkapar di lantai. Jungsan melawan zombie tersebut dan menyelamatkan Onju. Ia berusaha mencari jalan keluar untuk mereka berdua agar selamat. Mereka saling menolong satu sama lain dan berharap mereka berdua bisa selamat bersama. Di sisi lain, Sohyok bersama Namra. Ia mati-matian melindungi Namra dari serangan zombie. Hingga pada akhirnya, Jungsan bersama Onju dan Sohyok bersama Namra mendapatkan tempat yang aman, yakni kelas mereka. Di dalam juga ada beberapa anak yang masih selamat. Setibanya di rumah sakit, dokter kebingungan apa yang terjadi pada Yongju. Hingga akhirnya Yongju menggigit salah satu dokter di sana. Kekacauan pun terjadi pula di rumah sakit. Onju akhirnya menemukan ponsel salah satu siswa. Ia segera menelpon polisi untuk melapor bahwa ada situasi darurat. Unjo juga menelpon pemadam kebakaran. Ia berharap pemadam kebakaran segera datang, terutama ayahnya. Ayahnya merupakan seorang kapten di pemadam kebakaran. Tak tahu sampai kapan mereka akan bersembunyi di dalam kelas dan berharap bantuan datang, namun setidaknya mereka berada di tempat yang aman. Hingga seorang guru berlari memohon masuk ke kelas mereka. Ia terlihat seperti manusia normal. Mereka sedikit tenang karena sekarang ada guru yang bersama mereka. Hingga Unjo melihat ada bekas gigitan di lengan guru tersebut. Benar saja, tak lama kemudian guru itu berubah menjadi zombie dan menerkam salah satu siswa. Ruang kelas itu tak lagi menjadi tempat yang aman. Mereka harus segera keluar dan menyelamatkan diri. Sohyok dibantu Jungsan dan Daesu sangat melindungi teman-temannya. Mereka berani menjadi orang yang terus melawan para zombie dan membuka jalan agar teman-temannya yang perempuan bisa mencari tempat aman. Meja, pintu, jendela menjadi alat mereka untuk melawan para zombie. Sohyok memerintahkan mereka untuk bersembunyi di lab science. Dengan bersusah payah, mereka akhirnya berhasil sampai di lab science. Walaupun para zombie terlihat masih mengamuk di depan lab. Hingga Unjo sadar, di mana Sohyok? Sohyok tak lagi bersama mereka. Unjo merasa khawatir dan berharap Sohyok baik-baik saja di sana. Bupak mengumumkan pemberitahuan melalui speaker sekolah. Ia meminta para siswa untuk terus bersembunyi di tempat yang aman sembari menunggu bantuan datang. Di lab, Unjo memegang erat tangan sahabatnya, Ishak. Tetapi mengapa tangan sahabatnya begitu dingin? Darah pun mulai menetes di hidungnya. Ishak meyakinkan Unjo bahwa ia masih manusia. Ia tidak berubah menjadi zombie. Unjo pun menangis di pelukannya. Namun Jungsan menarik tangan Unjo dan menghajar Ishak menggunakan meja. Unjo tak tega melepas sahabatnya itu. Jungsan memintanya untuk sadar bahwa dia bukan lagi Ishak sahabatnya. Mereka tak bisa lama-lama lagi berdiam diri di lab. Kaca jendela telah pecah. Mereka tidak bisa terus menahan amarah dari para zombie. Akhirnya Jungsan membuat tali untuk menuju ke ruang siaran. Di sana aman dan ada Bupak yang sedang berlindung. Semua pun turun satu persatu.
hingga tersisa Unjo dan Chungsan. Unjo meminta Chungsan untuk meninggalkannya saja. Suyok, orang yang Unjo suka, dan sahabatnya Isak kini telah pergi. Chungsan menguatkan Unjo dan bilang bahwa masih ada orang yang mencintai Unjo. Tapi Chungsan tak berani mengungkapkan perasaannya. Unjo turun melewati tali, sedangkan Chungsan masih menunggu gilirannya. Para zombie mulai bisa masuk ke lab. Zombie pun menerjang Chungsan dan mereka jatuh bersama. Chungsan bergelantungan di tali, namun ada zombie yang memegang kakinya. Ternyata Suyok juga masih selamat. Ia menendang zombie tersebut dan akhirnya mereka berdua berhasil sampai di ruang penyiaran. Zombie mulai menyebar di masyarakat. Polisi dan agen rumah sakit pun banyak yang telah terinfeksi. Kota menjadi semakin kacau. Berita di televisi mengabarkan bahwa virus telah mewabah. Pemerintah meminta para warga yang selamat untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah Unjo dan teman-temannya selamat? Tunggu kelanjutan ceritanya di part 2.